صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وللمصطفى أجاته بوجهه تشفعت كي أعطى السلامة من ضري ومن فضله أرجوه يعطف عطفة ويفتح لي قلبي ويشرح لي صدري فوجدته وبوجهه تشفعت كي أعطى السلامة من ضري ومن فضله أرجوه يعطف عطفة ويفتح لي قلبي ويشرح لي صدري ويرفع عني العسر باليسر عجيلا ويرفع عني الضر من حيث لا أدري إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي وما ضاق من أمري وما قل من صدري وما ضاق من أمري وما قل من صبري وللمصطفى وجهته وبوجهه تشفعت كي أعطى السلامة من ضري ومن فضله أرجوه يعطف عطفة ويفتح لي قلبي ويشرح لي صدري تجاني ذو علم وحلم ورفعة تجاني فوض شامخ عليم مقري تجاني في علم التصوف لم يقاس تجاني في علم التفاسير كالبحر تجاني في علم التفاسير كالبحر وللمصطفى وجهته وبوجهه تشفعت كي أعطى السلامة من ضري ومن فضله أرجوه يعطف عطفة ويفتح لي قلبي ويشرح لي صدري فيا ربي بالمختار من
وصلي وسلم دائما متواليا على من سما قدرا على ليلة القدر على من سما قدرا على ليلة القدر وللمصطفى وجهته وبوجهه تشفعت كي أعطى السلامة من ضري ومن فضله أرجوه يعطف عطفة ويفتح لقلبي ويشرح لصدري. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التيجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تغرقنا بها في بحر مشاهدة ذاتك الأحدية وتؤيدنا بالعناية المحمدية والهمة الأحمدية في جميع الحالات والمقامات وتديمها علينا ما دامت الأرض والسماوات. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا سيدنا قطب المكتوم بالعباس أحمد بن محمد التيجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud wa Qiblatus Syuhud wa Ka'batul Qulub, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan semoga juga keridhaan Allah selalu tercurah kepada sandaran hati kita, pembimbing ruhaniyat kita, Sayyidina Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh keluarga beliau, seluruh zuriat beliau, dan seluruh khalifah dan muqaddam beliau, serta seluruh ahbab dan murid beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insyaallah kita tidak membahas yang kita bicarakan minggu kemarin tentang syarat-syarat tarekat, tapi insyaallah Ulun Abdul Fakir ingin berbicara mengenai apakah ada ataupun apakah mungkin terdapat seorang murabbi di dalam tarekat Tijani selain baginda Rasulullah dan Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu dunia media sosial itu dikejutkan dengan perdebatan yang sengit antara 2 ulama besar di dalam tarekat Tijani
yang mana dua ulama besar ini sama-sama dicintai dan dihormati abuya kita, dan dua-duanya ulun pun juga masih belum pernah bertemu secara langsung. Masya Allah, perdebatan dua ulama besar ini mengingatkan ulun dengan perdebatan Imam As-Suyuti dengan Imam As-Sakhawi, yang mana mereka dua ulama besar, Imam Suyuti dan Imam Sakhawi ini saling berbalas tulisan. Dan 2 tahun yang lalu pun juga dua ulama Tijani ini saling berbalas tulisan, saling beradu argumentasi. Dan Masya Allah, perdebatan orang yang berilmu itu jadi rahmat. Perdebatan orang yang berilmu itu jadi rahmat. Artinya apa? Di sini banyak kita bisa sama-sama mengambil faedah, mengambil manfaat selaku kita orang-orang yang tidak berilmu. Sebagaimana sampai hari ini dari dua perdebatan Imam Suyuti dan Imam As-Sakhawi, kita banyak mengambil manfaat. Para thalabul ilmi banyak mengambil manfaat dari dua perdebatan tersebut. Nah, jadi perdebatan dua ulama besar ini itu tentang apakah ada murabbi di dalam tarekat Tijani selain baginda Rasulullah dan Sayyiduna Syekh. Yang satu mengatakan tidak ada murabbi selain baginda Rasulullah dan Sayyiduna Syekh. Yang satu lagi mengatakan ada orang-orang yang diizinkan untuk mentarbiyah, untuk menjadi murabbi, tapi dalam tanda kutip murabbi yang sesuai dengan aturan-aturan Sayyiduna Syekh. Dan hari ini perdebatan ulama internasional ini sampai ke daerah kita. Mungkin andai kata abuya kita masih belum berpulang, tidak akan seruncing ini. Tidak akan seruncing ini. Ulun dari beberapa bulan yang lalu sangat-sangat pengen memberikan argumentasi, memberikan dalil, tetapi masih belum ada izin. Masih belum ada izin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ulun ada izin untuk berbicara tentang argumentasi, tentang dalil, yang mana ulun lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya ada ashab-ashab Sayyiduna Syekh yang mana itu sudah mencapai derajat diizinkan untuk mentarbiyah. Diizinkan untuk mentarbiyah dengan menghormati pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada murabbi selain Sayyiduna Rasulullah dan Sayyiduna Syekh. Insya Allah kita akan berbicara. Kurang lebih sudah ulun siapkan 14 argumentasi. Jadi ulun bapadah dahulu mungkin lawas kita. Nah, ini biar kita bisa memperkaya. Karena selama ini ulun tidak berbicara mengenai murabbi ini. Nah, jangan sampai nanti kita terus-terusan dibilang tidak mempunyai referensi. Kita dibilang tidak mempunyai rujukan, tidak mempunyai kitab, bahkan tidak bisa membaca kitab katanya. Ya nggak masalah sih, santai-santai aja gitu kan, santai aja. Dan ala kulli hal abuya kita pun beliau termasuk yang mentarjihkan adanya murabbi gitu.
selain baginda Rasulullah dan Sayyiduna Syekh di dalam Thariqat Tijani. Termasuk beliau yang menterjemahkan, tapi beliau tidak, bahasa beliau tidak jelas. Bahasa beliau yaitu dengan menjelaskan, kata beliau, ada muqaddam itu yang menjadi wakil Sayyiduna Syekh, ada yang menjadi mazhar Sayyiduna Syekh. Seperti itu di tulisan beliau. Dan banyak lagi dialog-dialog yang ulun tanyakan, beliau lebih cenderung mengatakan seperti itu. Tetapi beliau tidak berbicara dengan yang jelas. Karena ini memang membawa kepada perdebatan. Akhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Argumentasi ulun yang pertama mengatakan bahwasanya ada di dalam Thariqat Tijani ini ashab al-ma'dzun bitarbiyah. Itu referensinya adalah kitab yang masyhur di dalam Thariqat Tijani, yaitu kitab Bughyatul Mustafid fi Syarhi Minyatil Murid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Arabi As-Sa'ih, yang mana beliau mendapat gelar Bukhariyut Thariqah. Beliau ini seperti dikatakan Imam Bukhari-nya Thariqat Tijani, karena beliau banyak menyeleksi mana-mana saja riwayat yang sahih, yang tidak sahih. Nah, jadi insya Allah yang terdapat di Bughyatul Mustafid ini sudah melalui screening yang begitu ketat dari beliau, karena beliau seorang ahlul ilm dan beliau bermakam di kota Rabat. Nah, di sini beliau menuliskan Bughyatul Mustafid fi Syarhi Minyatul Murid, kitab ulun cetakan Darul Kutub Ilmiah, halaman 220. Wa qad dzakara radhiyallahu anhu wa ardah annal kummala ahlat tarbiyah wal irsyad min ahli tariqatin yablughu adaduhum 600 minal ins wa 300 minal jin. Dan telah disebutkan bahwasanya Sayyiduna Syekh berkata bahwasanya orang-orang yang sempurna, ahli tarbiyah dan ahli irsyad, ahli dalam membimbing, ahli dalam mentarbiyah dan mendidik dan membimbing daripada ahli tariqat Tijani, itu jumlahnya itu sampai ada 600 daripada manusia, dan 300 wa 300 minal jin, dan 300 daripada bangsa jin. Thumma qala au qariban min hadza, kemudian kata Sayyiduna Syekh, atau kurang lebih seperti ini. Nah, jadi sekitar 600-an kata Sayyiduna Syekh ya di dalam kitab Bughyatul Mustafid, bahwasanya ada sekitar 600 ashab beliau dari bangsa manusia yang diizinkan untuk mentarbiyah, dan 300 dari bangsa jin yang diizinkan juga untuk mentarbiyah. Argumentasi ulun yang pertama, ini bukan kata ulun lah, kata Sayyiduna Syekh. Argumentasi ulun yang kedua, halaman berikutnya di Bughyatul Mustafid, halaman 221. Wa nasful murad minhu sami'tuhu yauman yaqul, dan teks yang dimaksud, aku mendengar bahwasanya Sayyiduna Syekh berkata pada suatu hari, idza fatahallahu ala ashabi falladhi yajlisu minhum fil baladi alladhi ana fihi yakhafu ala nafsihi minal halak. Kata Sayyiduna Syekh, apabila Allah Ta'ala sudah memberikan futuh kepada murid-muridku, tetapi dia tinggal di negeri yang mana aku di situ tinggal, maka aku takutkan atas dirinya tuh mendapatkan kebinasaan. Faqala lahu ba'du ashabih, maka sebagian murid Sayyiduna Syekh bertanya, minka min aw minallah, kebinasaan itu dari sampean ataupun dari Allah? Fa'ajabahu biqaulihi, maka Sayyiduna Syekh menjawab, minallahi ta'ala min ghairi ikhtiyarin minni. Kebinasaan tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kehendakku, kata beliau. Zakara hadza fi yaumil ahad ats-tsani min syahrillahi Sya'ban, dan Sayyiduna Syekh menyebutkan ini di hari Ahad
di hari Ahad yang kedua di bulan Sya'ban am khamsa wa mi'atain alf pada tahun 1205. Nah, kata Sayyidina Syekh, apabila ada sahabatku yang sudah futuh yang dibukakan Allah tetapi dia tinggal di negeri yang mana aku di situ tinggal, aku takut dia akan mendapatkan kebinasaan. Nah, ini beliau mengatakan ini di hari Ahad bulan Sya'ban. Summa qala fi yaumil itsnain, besok harinya di hari Senin Sayyiduna Syekh berkata, al khawful madhkur huwa ala man adina lahu min ashabi fit tasarrufi wat tarbiyati al khalqi. Kata Sayyiduna Syekh, yang kutakutkan di sini adalah sahabat-sahabatku yang mana mereka itu sudah putus dan diizinkan untuk bertasarruf dan mentarbiyah makhluk. Artinya murabbi enggak? Murabbi. Wa amma ghairuhu, adapun yang tidak diizinkan untuk mentarbiyah dan mentasarruf makhluk, fala khaufa alaihi min janibi, maka dia tidak usah ditakutkan daripada sisiku. Nah, artinya apa? Sahabat yang sudah futuh lagi dia tuh diizinkan untuk mentarbiyah. Artinya ada murabbi enggak? Ada. Nasnya seperti ini. Argumentasi yang kedua. Lanjut kita ke argumentasi yang ketiga. Bughyatul Mustafid lagi halaman 250. Nah, di sini diceritakan bahwasanya salah seorang, halaman 250 ya, silakan kalau mau dicek. Salah seorang annahu kana hina hajja ijtama'a bi ba'dil muqaddamin min qibali syekh. Daripada sebagian ashab Sayyiduna Syekh ketika berhaji dia berkumpul dengan sebagian muqaddam Sayyiduna Syekh. Fa adzina lahu fi i'ta'il wirdi. Maka mengizinkan bagi dia muqaddam tersebut pada memberi wirid. Artinya orang ini ditakdim oleh seorang muqaddam untuk memberi wirid. Artinya dia jadi muqaddam. Qala li, manakala dia berkata kepadaku, falamma raja'tu, manakala aku kembali, ijtaztu bi sayyidil haji Ali, yakni sahibit tarjamah. Aku, kata beliau, melewati Syekh Haji Ali At-Tamasini. Yang mana Haji Ali At-Tamasini ini ashab kibar min Sayyidina Syekh. Fatalabtu minhul idna fi ba'dil adhkar. Maka aku meminta kepada Syekh Ali At-Tamasini agar beliau memberikan izin kepadaku pada sebagian zikir. Ini zikir khusus. Faqala li wa hal indaka idnun fi talqinil awradi liman talabaha minka. Maka Syekh Ali At-Tamasini bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu mempunyai izin untuk memberi wirid kepada orang yang meminta kepadamu? Artinya apakah sudah ada orang yang mentakdimmu? Qala falam ahtadi lima huwa shawab. Aku tidak bisa menjawab. Falam ahtadi, aku tidak mendapatkan petunjuk untuk yang menjawab yang benar. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, indi idnun qad adina li fi dzalika qad adina li fi dzalikal muqaddam sidi fulan. Nah, jadi kata beliau, yang setelah si Ali Tamasini bertanya tadi, "Na'am, saya telah mendapatkan izin daripada muqaddam fulan bin fulan." Qala, Syekh Ali Tamasini menyambut lagi, bertanya kembali. Faqala li, maka kata Syekh Ali At-Tamasini, "Huwa murabbin yastafhimuni wa karraraha." Apakah muqaddam yang mentakdimmu tersebut dia seorang murabbi?
Syekh Ali Tamasini bertanya kepadaku, kata beliau, dan mengulang-ulangnya. Artinya mutadawil enggak? Artinya ada enggak istilah murabbi? Ada. Kalau enggak ada ya enggak mungkin berani Syekh Ali Tamasini bertanya seperti itu. Apakah muqaddam yang mentakdim tadi murabbi? Nah, kata beliau, falam adri ma ujibuhu, maka aku tidak tahu apa yang aku jawab. Walam yatafattan hadal insan, dan kada paham ila annahu yushiru ala annahu lahu ila annahu huwa min ahli tarbiyah, tapi dia mengisyaratkan bahwasanya muqaddam yang mentakdim dia itu tersebut min ahli tarbiyah, termasuk orang yang ahli dalam tarbiyah, hatta faraqahu, sehingga dia memisahi si Ali Tamasini sehingga berlalu dari tempat tersebut. Artinya apa? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ada muqaddam yang sudah menjadi murabbi, ada yang muqaddam yang belum. Kalau dengan bahasa Abuya, ada muqaddam yang menjadi wakil Sayyiduna Syekh dalam memberikan wirid, ada muqaddam yang menjadi mazhar Sayyiduna Syekh. Itu bahasa Abuya. Nah, seperti itu. Karena kalau nggak ada murabbi, ngapain si Ali Tamasini bertanya di sini seperti itu? Nah, apakah dia murabbi? Kata si Ali Tamasini. Muqaddam yang mentakdim itu apakah dia murabbi? Artinya ada muqaddam yang mentakdim tapi dia tidak murabbi. Enggak semua muqaddam murabbi. Seperti itu. Yang kita bisa paham dari sini ya. Terus yang keempat, argumentasi ulun. Ini yang keempat dari kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Thariqat Tijaniyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani. Kalau tidak khilaf, Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani yang pengarang kitab Al-Fawz wan Najat. Kalau saya tidak khilaf. Di halaman 16 beliau berkata, kata beliau, wa yusawwiru dzakiru surata syaikhihi wa kadza suratal muqaddam al-murabbi. Kata beliau, hendaknya orang Tijani ketika dia berzikir, dia membayangkan rupa Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu, demikian pula rupa muqaddam al-murabbi. Ya, mentarbiyah. Halaman 16. Terus di halaman 22 beliau mengurang lagi kata-kata murabbi ini. Fa in tamala'atil ikhwan ala ay yadhkuru syai'an min al-haydalah awalan summa al-ism al-mufrad aw al-aks aw yadhkuru isma mufrad min awwalihi ila akhirih fadzalika mawqulun ila nadhari amalil murabbi. Nah, ini cerita, ini jangan dipotong-potong nanti ya. Jika kata beliau ikhwan cenderung ingin membaca haylalah tersebut 500 Allah Allah dan 500 la ilaha illallah, atau la ilaha illallah 500 dahulu, setelah itu Allah Allah 500, ataupun dari awal sampai akhir hanya Allah Allah. Nah, ini diwakilkan, kata beliau, jika ikhwan pengen tersebut diwakilkan dahulu kepada pendapat al-murabbi. Artinya jangan semaunya. Nah, kalau Abuya kan beliau ngajarin kita la ilaha illallah, kata Abuya. Yang paling kuat itu la ilaha illallah. Di akhir hayat Sayyiduna Syekh beliau lebih menekankan la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Tetapi kata Buya, kalau kita memang mepet bisa la ilaha illallah 500, Allah Allah 500. Seperti itu yang diajarkan Abuya ke kita. Wala mahida an amalil murabbi, dan kita tidak boleh berpaling daripada arahan al-murabbi, daripada yang dikerjakan al-murabbi di tempat tersebut. Artinya ada gak murabbi? Ada. Ini bukan suatu istilah yang Haji Nasrullah yang bikin, enggak.
Terus lagi kita lanjutkan ke kitab Ittihab Ahlil Maratib Al-Irfaniyah. Kitab Ittihab Ahlil Maratib Al-Irfaniyah yang ditahqiq oleh Syekh Rabi Gannun. Halaman 250. Nah, di sini ketika beliau menceritakan biografi Syekh Ali Harazim radhiyallahu taala anhu, kata Syekh siapa namanya, Syekh Hajuji, kata beliau ketika menceritakan, mensifatkan biografi Syekh Ali Harazim, kata beliau, wa minhum waladuhu wa warithu sirrihi mursyidul muridina wa murabbis salikina. Kata beliau mensifatkan Syekh Ali Harazim tersebut dengan mursyid para murid. Dengan mursyid para murid. Dan dengan murabbi orang-orang yang salik. Ini Syekh Al-Hajjuji yang berkata, bukan saya. Terus di halaman 269 di kitab yang sama, Syekh Al-Hajjuji juga menyebut Syekh Muhammad Ghali Butalib, kata beliau, Syekh Muhammad Ghali Butalib Al-Ariful Humam Al-Murabbiul Imam, orang yang arif dan seorang murabbi al-imam, lagi pemimpin. Ini Syekh Wali Butalib ashab Sayyiduna Syekh. Dan ini kata siapa? Kata Syekh Hajjuji. Silakan dibuka. Lanjut ke argumentasi yang ke-8. Yang ke-8 di kitab Fathul Malik Al-Alam bi tarajumi ba'di ulama at-tariqah at-tijaniyah al-a'lam. Nah, ini sama dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Hajjuji juga. Beliau lagi-lagi mengatakan Syekh Muhammad Hafiz Al-Alawi Asy-Syanqiti, kata beliau, huwal murabbiyul imam. Itu adalah seorang murabbi lagi imam. Ini Syekh Hajjuji yang mengatakan. Terus lagi di halaman 162 beliau lagi mensifatkan Syekh Al-Hajj Umar Al-Futi, yang mana ini generasi kedua. Sudah. Generasi kedua Tarekat Tijani karena beliau murid dari Syekh Wali Butalib tadi. Kata beliau, Syekh Hajjuji mengatakan huwal murab asy-syaikh minhum asy-syaikhul imam al-murabbiyul humam. Nah, al-murabbi al-humam. Nah, jadi Syekh Hajjuji mensifatkan Syekh Al-Hajj Umar Al-Futi dengan al-murabbi al-humam. Nah, ini bukan perkataan ulun. Ya kira-kira lebih alim mana antara kita dengan Syekh Hajjuji ya. Kalau memang nggak boleh itu kenapa? Syekh Hajjuji jangan pakai istilah murabbi gitu kan. Karena di dalam tarekat Tijani cuma ada Rasulullah dan Sayyiduna Syekh yang hanya boleh menjadi murabbi. Berani ke kita bilang kayak gitu ke Syekh Hajjuji? Syekh Hajjuji alim besar, diakuin dalam tarekat Tijani. Untuk menambahkan, tapi ulun ini masih belum menemukan referensinya secara kuat. Tapi bisa kita tambahkan dulu. Nanti kita cek sama-sama. Ini dari Muqaddam di Maroko yang bernama, nama beliau, ada tulisan beliau ulun membaca di media sosial tentang hakikat Syekhul Murabbi. Nama beliau adalah Sidi Abdul Hakim An-Nadhifi At-Tijani. Nah, Syedi Abdul Hakim An-Nadhifi At-Tijani. Nah, di sini beliau juga menuliskan, kata beliau, ulun mengutip beliau ya, artinya ulun belum mengutip ke sumber aslinya. Nah, di sini beliau mengatakan, sebentar.
Beliau di sini mengutip kata-kata Maulana Asy-Syaikh Sayyidi Idris Al-Iraqi. Ulun kada bisi kitabnya. Kalau bisi kitabnya nanti kita bisa sama-sama kita buka di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Faidur Rabbani Fima Taduru Alaihi Tarbiyah Inda Syekh Tijani. Nah, di sini Syekh Abdul Hakim An-Nazifi tadi mengutip dari kitab Syekh Idris. Ulun enggak mengutip sumber aslinya lah. Jadi kata beliau bahwasanya Syekh Idris mensifatkan Syekh Muhammad Akan Susi dengan sebutan Syekhul Murabbi. Syekh Idris yang bilang, bukan orang sembarangan, alim besar. Terus lagi beliau di sini juga mengatakan, tapi tidak disebut sumbernya. Beliau juga memuji, ini dari Syekh Al-Ba'akili. Ini tidak tahu sumbernya, tidak disebutkan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Hakim An-Nazifi bahwasanya Syekh Ba'akili ini memuji Syekh Muhammad Akan Sus dengan sebutan yakfina murabbiul maghribi Sidi Muhammad Akan Susi. Cukuplah bagi kita murabbi Maroko, yaitu Sidi Muhammad Akan Sus. Ini kata-kata Syekh Ba'akili yang dikutip oleh Syekh Abdul Hakim An-Nazifi. Kita kembali ke Bughyah Mustafid. Artinya mutadawil gitu. Artinya memang ada gitu. Memang sudah berlaku. Memang sudah beredar istilah murabbi ini dalam tarekat Tijaniyah. Di kitab-kitab yang kita sebutkan tadi tidak asing istilah itu. Lanjut ke Bughyatul Mustafid halaman 279. Nah, oke. Tapi jika ada yang melarikan argumentasi ulun tadi, yang ulun sebutkan tadi, katanya misalnya yang tidak boleh itu adalah murabbi ruh misalnya. Murabbi zahir bisa saja yang lain daripada Rasulullah dan Sayyiduna Syekh. Tapi kalau murabbi ruh tidak ada. Misalnya ada orang yang bertanya seperti itu, saya akan menjawab balik dengan statement Syekh Ibnu Arabi As-Sa'ih. Kata beliau, wa taqaddama aidan anna minal muqaddamin, dan telah terdahulu pula sebagian daripada para muqaddam, man yakunu fi martabati tarbiyati wat tarqiyati bihusulil idzni lahu. Ada beberapa muqaddam yang mencapai pada martabat mentarbiyah dan mentarqiyah dan mendapatkan izin pada demikian tersebut fi dzalika minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, fi sirri, pada sirnya dia, min tariqil ilham al-ma'ruf inda ahli hadha sya'ni, daripada jaran ilham yang telah diketahui daripada ahli kelompok ini, au min hadrati rasulillah, atau izin daripada hadrah Rasulullah, au ala yadi ba'di ahli al-fathil akbar min ikhwan kiram, atau mendapatkan izin daripada sebagian orang yang telah mendapatkan futuh akbar daripada ikhwan tarekat Tijaniyah. Nah, di sini ulun akan menjawab, kalau mentarbiyah itu mungkin saja hanya dengan secara zahir. Tapi kalau mentarqiyah itu sudah pasti dengan cara ruhani. Tidak ada jalan kecuali dengan jalan ruhani. Karena mentarqiyah itu karena ada tiga kan, Syekhut Ta'lim, Syekhut Tarbiyah, dan Syekhut Tarqiyah. Itu ada tiga. Kita
ke halaman 117 di Bughyatul Mustafid juga. Ini dikatakan bahwasanya syarat sebagai seorang syekhut tarqiyah itu ada 3. Al-basiratun nafidah, yaitu mata hati yang tembus pandang sudah. Wan nurit tam, cahaya yang sempurna. Wal himmatil aliyah, dan himmah yang tinggi. Bil basirati yumayyizu, dengan basirah, dengan mata hati yang tembus dia bisa membeda-bedakan antara yang hak dan batil. Wa bin nuri yumit, dan dengan cahaya dia bisa memberi madad. Wa bil himmati yarfa'u wa yahud, dan dengan himmah dia bisa mengangkat dan menurunkan. Kama anna syekhat tarbiyah bil ilmi rabbi, sebagaimana seorang syekh tarbiyah dengan ilmu dia mendidik. Wabil basirat yuraqi, dan dengan mata hati dia bisa mentarkiyah, menaikkan. Wabit tajribati yuhaqqiq, dan dengan pengalaman dia bisa memantapkan. Kalau dengan tarkiyah itu pasti dengan hagah ruhani. Karena dia orang ahlu tarkiyah itu dia nggak banyak bicara. Cukup dia lihat dengan himmah yang tinggi orang udah bisa berubah. Bahkan orang yang nggak ketemu pun tapi memusyahadahkan diri ke dia, itu udah bisa mendapatkan berkasirnya dia. Itu orang syekhut tarqiyah. Dan kata Ibnu Arabi As-Sa'ih, ada di antara muqaddam yang mencapai derajat syekhut tarqiyah, bukan hanya syekhut tarbiyah. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya tarbiyahnya secara johir, oke lah, misalnya seperti itu. Cuma saya bisa bertanya lagi, di mana ada referensinya yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud tarbiyah dalam tarekat Tijaniyah itu hanya tarbiyah zahir. Yang dimaksud dengan istilah murabbi dalam tarekat Tijaniyah itu adalah murabbi zahir. Di mana referensinya? Saya bertanya balik. Di situ mutlak nggak ada bicara murabbi secara zahir, murabbi secara batin, nggak ada. Murabbi secara ruh nggak ada. Kalau kita bicara hakikat, ya hakikat. Jangankan kita. Ya. Alam semesta ini pun mendapat madad dari Sayyidina Syekh. Bicara hakikat. Para wali Allah Ta'ala dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat mendapat madad dari Sayyidina Syekh. Ini bicara hakikat. Semua kita tahu itu. Bicara hakikat. Tapi istilah murabbi di sini di kitab-kitab Tijani itu tidak dimutlakkan zahir saja, nggak ada yang batin. Nah, di samping itu, kalau memang argumentasi ini dipakai, ulun ingin membalik bertanya. Ya sudah, kalau seperti itu sampean pengen mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan murabbi yang telah ulun sebutkan tadi itu hanyalah murabbi zahir, ya berarti seorang muqaddam sah-sah saja mengakui bahwasanya ikhwan itu muridnya secara zahir, tapi tidak secara batin. Nah, sedangkan argumentasi yang sampean bangun itu adalah mengatakan seorang muqaddam sama sekali tidak boleh mengatakan ikhwan sebagai muridnya, zahiran wa batinan. Seperti itu kan? Semuanya murid Sayyidina Syekh. Jadi kalau sampean mengatakan istilah murabbi di sini hanya murabbi secara zahir, ya berarti muqaddam sah-sah saja mengakui bahwasanya ikhwan itu muridnya secara zahir. Sedangkan narasi yang dibangun, argumentasi yang sampean bangun, tidak dibolehkan seorang muqaddam mengakui ikhwan itu muridnya zahiran wa batinan, tapi murid Sayyidina Syekh. Gimana? Bingung kan? Bingung. Terus kalau kita mengatakan apakah Abuya tersebut beliau sudah mencapai syekhut tarqiyah? Kalau kita mengatakan misalnya beliau tuh hanya boleh mengatakan misalnya kalau dengan statement tadi beliau mengatakan, kita katakan beliau murabbi tapi secara zahir saja. Tapi kalau kita katakan Buya itu syekhut tarqiyah,
Andai kata ada yang bertanya, apakah Buya sudah mencapai derajat Syekhut Tarkiyah? Oke. Ulun akan sebutkan beberapa pengalaman ulun pribadi dan pengalaman ikhwan. Apakah Buya ini sudah termasuk Syekhut Tarkiyah yang mana bisa mendidik orang itu hanya dengan himmah? Oke. Abdul Fakir, ulun sebelum Buya berpulang, beliau meminta tolong kepada ulun, tolong dituliskan kata beliau nama-nama ikhwan yang sudah mentransfer ke rekening Paman Abu. Nah, lalu ulun tanya ke Paman Abu berapa kali ulun laporkan ini namanya Buya, ini namanya, ini namanya, ini namanya. Sampai beliau berpulang, itu enggak selesai catatan-catatan itu. Saya kira udah selesai semua. Ternyata Abdul Fakir mimpi bertemu Abuya, yang mana seakan-akan Buya tersebut dari pahaman ulun di mimpi beliau meminta Abdul Fakir untuk menyelesaikan masalah catatan-catatan itu tadi. Lalu ulun tanyakan kepada Paman Abu, yang mendapat transferan itu kan rekening dari yang dipegang oleh Paman Abu. Kata ulun, Paman, sudahlah pian selesaikan masalah tulisan-tulisan itu, sudah enggak? Kata Paman Abu, sudah saya serahkan itu semuanya, uang-uangnya sama Ustaz Zaini, catatannya sudah. Coba cek lagi, kata saya. Coba cek lagi Paman, karena ulun tadi mimpi Buya, kata Buya itu diselesaikan gitu. Paman Abu ngebuka lagi catatan, astagfirullah, kata Paman Abu. Ada 2 amplop lagi yang enggak diserahin ke Ustaz Zaini. Ayo. Ada Paman Abu, silakan tanya. Saya juga enggak tahu. Ada 2 amplop lagi, kata Paman Abu. Yaudah nanti saya catat, saya serahin ke Ustaz Zaini. Ayo, Buya mentarbiyah kita dengan roh, kita enggak bertemu lagi dah, roh kita aja bertemu di mimpi. Syekhut Tarkiyah enggak? Ada lagi seorang ikhwan. Ikhwan ini dia pernah dulu mendengar Buya bercerita, kata Buya, apabila kamu pengen kuat berhubungan suami istri, kamu setelah berhubungan itu langsung mandi, jangan ditunda-tunda. Lalu ikhwan tadi kecapean, dia mungkin setelah berhubungan tertidur, mimpi datang Buya di mimpi. Kalang kabut dia, aduh gimana nih, Buya datang nih, dia masih junub, aduh gimana aku junub, bingung dia. Lalu dia permisi, Buya silakan pian duduk ulun ke dalam dulu lah, mandi, katanya. Di mimpi itu gitu. Saya itu enggak seberapa kebangun. Tarbiyah enggak? Secara roh enggak? Secara roh ini. Kita enggak bertemu lagi udah, tapi secara roh tarbiyah masih jalan. Ada lagi ikhwan, gak usah lu sebutkan namanya. Itu udah diponis dokter, kayaknya udah dekat, ya udah hampir sudah. Dan dia pun udah pasrah juga, kayaknya dekat juga sudah waktunya. Ketiduran di rumah sakit, mimpi bertemu Buya. Kata Abuya, belum waktunya lagi kamu. Setelah itu keluar dari rumah sakit, sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Syekhut Tarkiyah ya? Tarkiyah. Nah, itu banyak pasti pengalaman-pengalaman sampean pun ada yang seperti itu. Ada lagi seorang muhibbin, sudah meninggal dunia. Seorang muhibbin, dia sudah diponis dokter harus operasi. Jadi kata beliau, mimpi antara tidur terangga itu mimpi datang Buya doain ya, ini ulun mau dioperasi. Kata Buya, insya Allah. Bangun, dicek, kata dokter gak usah operasi lagi. Dah, dirawat beberapa hari, setelah itu keluar, gak jadi dioperasi. Tapi orangnya sudah meninggal, jadi gak bisa ngecek. Kalau di atas tadi bisa ngecek, ceritanya bisa ngecek. Terutama Paman Abu, silahkan dicek.
Ini menunjukkan bahwasanya beliau Syekhut Tarbiyah. Kita sudah gak bertemu. Kalau Syekhut Tarbiyah secara zahir tadi katanya, oke, dengan zahir saja kan. Tapi dengan batin, kalau Tarbiyah itu dengan batin, dengan ruh. Terus kita lanjut ke halaman 221. Nah disinilah di halaman 221 ini Syekh Ibnu Arabi As-Sa'ih menyatakan secara jelas. Kata beliau, wabihi tu'arab, dengan ini kita bisa mengetahui anna tarbiyata laisat mamnu'atan fi tariqina, bahwasanya tarbiyah itu bukanlah hal yang terlarang di dalam tarekat kita. Kama yatawahamu ba'dul ashab, sebagaimana diduga sebagian para murid. Wa innamal mamnu'u, tetapi yang terlarang di dalam tarekat Tijani at-tadhahuru bida'waha, yaitu menampakkan diri dengan dakwaan ala rasmil mutamasyikhin fi hadhil azminah wa qablaha, dalam bentuk rupa para masyayikh, para mutamasyikh di zaman ini ataupun sebelumnya. Artinya yang dilarang itu apabila dia menampakkan diri dia seorang murabbi. Ini yang terlarang. Tapi tarbiyahnya tidak terlarang. Yang tidak boleh itu dia mengakui dialah murabbi dalam tarekat. Ini yang nggak boleh. Jadi seorang muqaddam dia nggak boleh mengakui seperti itu. Nah, jadi kita paham kan sudah benang merahnya di situ. Bukan tarbiyahnya, bukan kata murabbinya yang terlarang. Kalau itu terlarang nggak mungkin ulama-ulama besar tadi mengatakan seperti itu. Tapi yang terlarang adalah tadahur. Nih gua nih murabbi, nih gua nih mursyid. Nah ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh dalam tarekat Tijani bagi seorang muqaddam, bagi seorang khalifah itu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau murid dia, tapi kalau ikhwan dia yang mengambil talqin sama dia, yaitu bukan dia yang tadahur. Terus lagi di halaman 279 beliau menambahkan lagi juga dengan argumentasi senada. Kata beliau, illa. Nah, ini menunjukkan. Tadi kan kata beliau ada orang yang mencapai derajat tarbiyah dan tarqiyah. Illa, malaikan. Anna ahla hadat tariqi la yatadhaharuna bitasaddi li tarbiyah wal intisabi lisymasyikhah adaban ma'allah ma'a Rasulullah ma'a sayyidina syekh. Tetapi pengamal tarekat ini, kata beliau, tidak mau menampakkan dirinya sebagai ahli tarbiyah dan menancapkan dirinya sebagai seorang syekh karena beradab kepada Allah, karena beradab kepada Rasulullah, beradab kepada sayyidina syekh. Nah, jadi yang mamnu, yang terlarang itu adalah menampakkan diri. Dan ini khitabnya kepada muqaddam. Ini agar apa? Agar seorang muqaddam ketika mentalkin ataupun setelahnya itu dia harus merasakan tenggelam dengan sayyidina syekh radhiyallahu taala. Tenggelam dengan sayyidina syekh. Artinya dia akhirnya nggak merasa itu murid dia. Walaupun secara zahir ya. Kita kan gimana anak Abdurrahman Al-Lamani harfan wahidan, kata Sayyidina Ali kan. Aku adalah hamba orang yang mengajarkanku satu huruf. Wirid berapa huruf? Walaupun secara zahir kayak gitu, tapi muqaddam nggak boleh dia merasa seperti itu. Karena beradab kepada Allah, kepada Rasulullah dan Sayyidina Syekh. Karena murabbi yang hakiki dan tarekat Tijani adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ikhwan, ya ini beda cerita. Kalau ikhwan yang menganggap kalau itu terlarang, ngapain tadi Syekh Idris beliau memuji Syekh Akansus, Syekh Ba'akili memuji Syekh Ba'akansus, Syekh Hajjuji mengatakan Syekh Ali Harazim itu murabbi. Bahkan mursyid beliau mengatakan, Syekh Hajjuji juga mengatakan Syekh Umar Al-Puti itu murabbi. Kalau nggak boleh ngapa? Apakah beliau-beliau orang-orang besar tuh nggak tahu gitu? Nggak mungkin kan? Atau kita lebih tahu? Ya nggak mungkin juga. Nah jadi seperti itu.
Jadi konteksnya di sini adalah untuk seorang muqaddam ataupun seorang khalifah, dia tidak boleh merasakan hal yang demikian itu. Dan kita saksikan Abuya beliau tidak pernah mendaulat diri beliau seorang murabbi, tidak pernah. Dan gak pernah beliau mendaulat bahwasanya ikhwan ini adalah murid pribadi beliau. Gak pernah. Semua beliau nisbahkan ke Sayyiduna Syekh. Beliau hasya, beliau tidak mungkin. Jauh sekali beliau daripada tadahur, daripada pengakuan sebagai seorang Syekhut Tarbiyah. Enggak. Walaupun pada kenyataannya beliau adalah Syekhut Tarbiyah dan Syekhut Tarqiyah. Nah, jadi kita di sini sebenarnya disuruh tenggelam. Yang mana istilahnya ikhwan disuruh seorang muqaddam disuruh tenggelam kepada Sayyiduna Syekh, tidak merasa dirinya yang mentalkin, tapi Sayyiduna Syekh lah yang mentalkin. Dan seorang ikhwan pun melihat muqaddam, melihat yang mentalkin dia bukan dengan zahirnya, tapi adalah Sayyiduna Syekh. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya sama-sama belajar menenggelamkan diri. Ikhwan belajar menenggelamkan, yang dia lihat adalah Sayyiduna Syekh, sedangkan muqaddam juga belajar menenggelamkan bahwasanya murid yang dia hadapi adalah murid Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi karena kalau secara logis gitu ya. Kalau secara logis saya kadang bingung gitu. Kalau memang itu sebenar-benarnya gitu. Seorang muqaddam misalnya berkata kepada ikhwan, ya, kamu bukan muridku ya, kamu murid Sayyiduna Syekh. Kalau itu sebenar-benarnya, bukan istilahnya sebagai bahasa adab, sebenar-benar bahasa, bagaimana kalau kita balik? Kalau seperti itu sebenar-benarnya, berarti ikhwan pun boleh juga mengatakan kepada muqaddamnya, sampean bukan guru ulun lah, guru ulun adalah Sayyiduna Syekh. Gimana? Kira-kira berani nggak? Berani nggak? Kalau itu bahasa sebenar-benar bahasa gitu. Siapa yang bertalkin misalnya sama Syekh Idris, nggak usah lah, nggak usah pakai ziarah lah, pakai foto aja sama Syekh Idris misalnya. Syekh Idris, sampean bukan guru ulun, guru ulun adalah Sayyiduna Syekh. Gimana? Rancu kan? Atau kita yang bertalkin sama Abuya, kita katakan di foto sama Abuya, Buya, sampean bukan guru ulun Sayyiduna Syekh. Kan jadi gak punya adab kita kalau kayak gitu. Dan juga jadi bingung gitu. Kalau memang itu sebenar-benarnya gitu, yang guru ngatakan, kamu bukan muridku. Yang murid ngatakan juga, kamu bukan guruku. Terus ngapain? Yang satu ngatain bukan guruku, yang satu ngatain bukan muridku. Terus ngapain? Bingung saya juga kan. Kata gurunya kamu bukan muridku, kata muridnya kamu bukan guruku. Terus ngapain gitu kan? Sedangkan kita mau berguru. Nah, artinya di situ menunjukkan bukanlah sebenar-benar bahasa. Di situ bahas terkandung bahasa adab, terkandung bahasa tawadhu di situ. Nah, seperti itulah. Terus kalau ada yang bertanya, terus apa bedanya tarekat Tijani dengan tarekat yang lain? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Nah, oke, saya akan jawab. Tarekat Tijani itu kalau diumpamakan, itu seperti perancis terikat. Kalau kita umpamakan. Kita ambil contoh dari tarekat lain dulu lah. Tarekat lain itu diumpamakan seperti orang yang beli resep. Beli resep, dia training, lalu bisa bikin masakan, lalu setelah itu dia buka warung makan. Anggap saja seorang muqaddam tadi orang yang belajar resep. Dan setelah itu dia nggak ada, setelah dia ahli, kata guru yang ngajarin, kamu terserah aja mau buka warung silahkan. Yang penting tambahin aja ujungnya namaku, itu aja. Saya nggak ngatur warung kamu mau gimana. Saya nggak ngatur warung kamu mau gimana. Yang penting kamu ada namaku. Nisbahkan ke aku ujungnya. Saya nggak ngatur kamu mau jualan apa, terserah kamu lah.
Nah ini kan orang beli resep. Tapi kalau tarekat Tijani itu seperti jangan dibicarakan seperti hakikatnya, nanti diselewengkan kalam saya nanti mengatakan tarekat Tijani itu seperti franchise terikat. Misalnya kita beli rumah makan, nama rumah makan yang terkenal, lalu kita wajib menu-menunya sesuai yang mereka tentukan. Kita nggak boleh berubah, nggak boleh nambahin menu, nggak boleh ngurangin menu, warna-warna tokonya pun harus sama, namanya sama. Habis itu lagi semuanya diatur lah oleh yang di atas. Nah seperti itu tarekat Tijani. Kalau dia nggak sesuai dengan perjanjian, nanti akan kena penalti. Nah kalau tarekat lain, mereka itu kalau sudah usul, kalau udah dianggap gurunya mumpuni, ya kamu silakan aja buka pengajian. Dan itu nggak diatur, mereka mau nambahin wirid, bilangannya mau ngurangin wirid, itu gurunya nggak ngelarang. Yang sudah orang bertitel murabbi dalam tarekat lain itu gurunya nggak ngelarang. Bahkan gurunya silakan, katanya gurunya, kamu kalau mau cari ke yang lain, cari guru selain aku. Ada yang seperti itu. Aku udah habis yang aku ajarkan, silakan kamu cari guru yang lain. Lalu dia cari lagi guru yang lain, lalu dia kombinasikan beberapa guru, lalu dia jadikan tarekat yang baru. Ada dalam tarekat lain seperti itu. Kalau tarekat Tijani tidak bisa seperti itu. Itu bedanya. Makanya kalau Syadziliyah sendiri pun ada yang zikirnya la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adda masi'amullah. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang astagfirullahalazim wa ladzi la ilaha qayyum wa tubu ilaih. Ada yang astagfirullahalazim aja. Ada lagi yang salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ada lagi yang salawatnya salawat macam-macam. Karena mereka nggak ada terikat. Kalau kita siapa aja yang walaupun bertitel murabbi manapun, bertitel apapun, dia nggak boleh ngerubah satu kalimat pun wirid dalam tarekat Tijani. Nggak boleh ngerubah. Karena kita seperti franchise terikat tadi. Ini umpama aja ya, jangan dikatakan nanti saya bilang tarekat Tijani itu franchise terikat, jangan kayak gitu. Jangan dipelintir. Mohon jangan dipelintir. Ini umpamanya seperti itu. Jadi beda kita dengan tarekat lain. Walaupun ada istilah murabbi tetap beda. Karena dia kayak otonomi gitu loh. Kalau tarekat lain tuh dia udah dianggap gurunya sebagai murabbi, silahkan kamu sebarkan. Dia kayak otonomi udah. Kalau kita nggak ada otonomi. Nggak ada otonomi. Kita nih cuma ada cabang, nggak ada otonomi. Nggak boleh sedikit pun merubah daripada apa yang sudah telah diaturkan oleh Sayyiduna Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala. Terus secara logis, nah ini secara logis lagi. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya muqaddam itu hanyalah instalatir. Misalnya muqaddam itu hanyalah instalatir listrik. Jadi setelah memasang udah langsung terhubung ke PLN, gak ada lagi hubungannya sama instalatir. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka ulun akan jawab seperti ini. Oke, baiklah. Kalau muqaddam itu seperti instalatir, setelah dia memasang KWH sudah selesai tugasnya. Andai kata ada kerusakan di rumah kita sudah manggil instalatir, kita pasang KWH. Andai ada konslet di rumah kita, apakah kita langsung nelpon PLN-nya di Jakarta sana? Apakah yang datang itu langsung PLN di Jakarta sana, langsung perbaikin yang konslet di rumah kita? Ngapain direktur PLN datang ke sini? Lagi pula ada kita perwakilannya di sini. Atau kita mau naikin watt dari 900 menjadi 1200 misalnya. Kita nelpon ke Jakarta sana, oke, kita direktur PLN-nya, saya akan datang naikin wattmu. Apakah kayak gitu? Tentu kembalinya ke instalatir yang di sini juga. Nggak mungkin kita bisa kayak gitu. Kembali ke instalatir ya, yang di sini. Artinya logis itu pun bisa dijawab dengan logis. Kalau ulun pribadi memisalkan seperti ini saja. Seperti ini saja. Andai kata sampean itu umroh ataupun haji. Haji lah yang lebih lama 40 hari. Sampean haji 40 hari, jamaah reguler, kalau plus nggak sampai kan. Sampean punya anak misalnya 2.
Satu anak sampean udah kuliah, yang satu masih SMP. Udah kuliah, udah paham, udah S2, udah S3. Lalu adiknya yang SMP ataupun yang sanawiyah nelpon ke sampean di Saudi sana, di Mekah. Bah, ulun ulun mau berangkat ke Jakarta. Mau berangkat ke Jakarta, mau jalan-jalan. Kata sampean, kalau kamu mau ke Jakarta, mau jalan-jalan boleh, tapi dengan satu syarat, kamu harus berangkat sama kakak kamu, karena kakak kamu ngerti, udah hafal tentang Jakarta. Oh iya oke mah, nggak apa-apa. Lalu berangkatlah anak sampean, yang bungsu ini bersama kakaknya berangkat ke Jakarta. Lalu keliling di Jakarta, liburan. Dan sampean nitipin uang ke kakaknya. Kata sampean nih kepada kakaknya, uang apabila adik kamu pengen apa saja belikan. Ya, mau pengen apa saja adik kamu belikan saja. Setelah itu pulang, adiknya nih bawa baju yang banyak, yang bagus, sepatu yang bagus, pakaian yang bagus. Terus ditanya orang, dia pakai baju yang bagus, pakaian yang bagus. Setelah dia kumpul sama teman-temannya, adik sampean tuh ditanya orang. Kata orang yang nanya gini, berapa kamu beli itu? Nggak tahu kata dia, saya nggak tahu berapa harganya. Yang beli ini kakak saya. Kakak saya baik banget kemarin tuh, dia nraktir saya. Padahal uangnya uang sampean. Nah kira-kira ketika ada anak sampean yang memuji kakaknya, yang berterima kasih dengan kakaknya, kira-kira sampean keberatan nggak? Kira-kira sampean keberatan nggak? Kenapa harus keberatan? Karena kakaknya tuh bagian dari sampean juga, walaupun dia nggak muji sampean nggak keberatan. Karena kakaknya tuh bagian dari sampean. Beda ceritanya kalau kayak gini. Kecuali kalau anak sampean yang adik ini bilang, bapak aku tuh nggak tahu-tahu sama saya, nggak peduli sama saya, kakakku aja yang baik. Nah beda kalau kayak gitu. Kalau ini kan cuma berterima kasih. Nah gitu juga kita dengan Abuya, dengan para muqaddam yang sudah wasil kepada Sayyiduna Syekh. Ini seperti kakak kita gitu. Orang tua kita Sayyiduna Syekh, dan beliau mengarahkan kita, ngajarkan kita gimana bakti sama orang tua. Gimana kita mencintai orang tua. Dan ketika kita memuji beliau, orang tua nggak akan keberatan. Nggak akan keberatan. Dan sedikit pun kita tidak pernah sedikit pun terbayang gitu di pikiran kita menyamakan derajat Abuya dengan Sayyiduna Syekh. Apalagi mengatakan Buya lebih tinggi dari Sayyiduna Syekh. Hasya. Tapi lebih tepatnya kita menganggap Buya itu beliau sebagai madharnya Sayyiduna Syekh, sebagai kenyataan Sayyiduna Syekh. Jadi kita enggak, karamnya kita kepada Abuya, tenggelamnya kita kepada Abuya bukan terhenti sampai ke Abuya, enggak. Tapi untuk karamnya kita kepada Sayyiduna Syekh. Kagumnya kita kepada Abuya bukan untuk kagum kepada Abuya saja, tapi dalam rangka mengagumi Sayyiduna Syekh. Kenapa? Ya anggap sajalah kayak produksi HP ini. Sampean punya HP bagus, lalu sampean puji, wah enak banget nih HP yang terbaru ini, bagus kameranya, apanya. Sampean memuji itu sama dengannya memuji yang bikin nggak? Dan kira-kira yang bikin itu senang nggak? Sampean punya ibu-ibu, punya masakannya. Punya masakan, lalu orang ada yang muji-muji masakan ibu-ibu, wah enak banget katanya. Gangan asamnya enak banget. Sayur lodehnya enak banget. Kira-kira ibu-ibu yang dipuji senang nggak? Senang. Yang dipuji itu makanannya, bukan ibu-ibu. Nah kita gitu juga, kita meyakini Buya itu adalah
hasil dari didikannya Sayyiduna Syekh. Jadi kita muji beliau, ya kita muji orang yang bikin beliau seperti itu. Beliau nggak mendapatkan makam yang tinggi, beliau nggak mendapatkan kedudukan yang tinggi kalau tanpa Sayyiduna Syekh. Dan itu kita yakini. Dan Buya pun ngajarin kita seperti itu. Artinya kita muji beliau, kita muji orang yang bikin beliau seperti itu. Kalau kita ngagumin beliau, kita ngagumin orang yang bikin beliau seperti itu. Insya Allah, kalau ulun pribadi nggak akan menghentikan ulun sampai di Abuya. Wallahu alam kalau yang lain. Karena ulun ngelihat Abuya itu adalah mazhar Sayyiduna Syekh. Artinya beliau fotokopinya Sayyiduna Syekh. Memang semua ikhwan ini mazhar Sayyiduna Syekh. Cuma kan fotokopinya ada yang mirip, ada yang kabur. Ya kalau Buya mungkin udah lumayan terang gitu kan. Beliau udah bisa istilahnya bisa mengikuti langkah-langkah Sayyiduna Syekh, akhlak Sayyiduna Syekh. Kalau kita apa kan? Yang ngikutin wirid aja paling-paling masih bisa, tapi itu pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai gitu ada yang menyangka gitu ya. Kami yang istilahnya memuji Abuya ataupun luar biasa isinya dalam artian mengagung-agungkan Abuya itu istilahnya kami melupakan Sayyiduna Syekh. Enggak. Bahkan menambah rasa setruman ini, rasa setrum kepada Sayyiduna Syekh itu bertambah. Karena pasti berpikir, Buya kayak gini aja sudah luar biasa, apalagi guru beliau gitu kan. Pasti mikir kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali, jangankan Abuya ya, mohon maaf. Kalau mau dibandingkan dengan Sayyiduna Syekh, jangankan Abuya. Seluruh wali, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan. Jika mau dibandingkan dengan hadrah khatmiyah dan katmiyah, itu hanya satu tetes di lautan hadrah khatmiyah dan katmiyah. Semua wali loh. Apalagi cuma Abuya satu. Jadi jangan ditabrakkan gitu Abuya dengan Sayyiduna Syekh, jangan. Kita tahu beliau jauh, enggak Masya Allah beliau sedikit pun enggak pernah mengangkat diri beliau di hadapan Sayyiduna Syekh. Jangankan di hadapan Sayyiduna Syekh, kepada keturunan-keturunan Sayyiduna Syekh yang muda-muda pun gimana tawaduknya Abuya. Di sini kita belajar. Yang muda, yang masih istilahnya anak-anak pun gimana luar biasa ta'zimnya beliau. Sedikit pun beliau nggak berani mengangkat muka beliau di hadapan Sayyiduna Syekh. Dan kita pun tahu itu. Dan kita pun paham itu. Nah jadi ala kulli hal, ulun pribadi tidak ingin membantah. Kalau ada orang mengatakan tidak ada murabbi dalam tarekat Tijani selain Rasulullah dan Sayyiduna Syekh, ya monggo silakan. Dan itu ulamanya ada yang berpendapat seperti itu dan marajinya mungkin juga ada, wallahu alam, ulun kurang tahu. Tapi ulun pribadi istilahnya please lah gitu. Jangan dikatakan orang yang mengatakan bahwasanya ada murabbi selain Sayyiduna Syekh ini orang yang enggak ngerti baca kitab. Orang yang ngarang-ngarang, orangnya Tijaninya sudah melenceng, sudah enggak lurus. Jangan. Kita sama saudara. Kita sama saudara, ya sudah kita tutup masalah perdebatan murabbi ini. Ulun gak pengen membantah karena orang hebat juga yang mengatakan bahwasanya tidak ada murabbi selain Sayyiduna Syekh dan Rasulullah, itu bukan orang sembarangan, orang hebat juga yang perdebatan itu yang ulun lihat 2 tahun yang lalu. Tapi ulun setelah menimbang antara dua argumentasi ini dan melihat seperti apa Abuya juga berpendapat, ulun lebih cenderung mengatakan ada murabbi dalam tarekat Tijani, ada ashab Sayyiduna Syekh yang diizinkan untuk mentarbiyah, bahkan diizinkan untuk mentarkiyah dengan referensi-referensi yang ulun sebutkan sebelumnya tadi. Nah, jadi kita tutup saja sudah. Jadi kalau ada ikhwan yang bingung, ulun sering
ditanyakan sama ikhwan, Ustadz gimana ini, bingung ulun. Ya ulun sebenarnya kenapa nggak mau berbicara di WA, nggak mau berbicara masalah ini di mana-mana, karena nggak pengen gitu ikhwan ini tambah bingung gitu. Nah tapi karena istilahnya sudah ada izin untuk berbicara, ya malam ini ulun berbicara dan ingin menghilangkan kebingungannya. Sudahlah, bagi ikhwan gak usah bingung. Bagi kalau ada muqaddam yang mengatakan istilahnya tidak ada murabbi selain Sayyiduna Syekh dan Rasulullah, ya nggak apa-apa, jangan kita salahkan, biarkan saja. Gak usah juga kita curiga, wah itu nggak mahabbah sama Buya, gak usah, biarkan aja. Kita nggak tahu masalah hati orang, masalah mahabbah itu kita nggak tahu. Biarkan saja, jangan kita tuding seperti itu. Tapi itu pun kita juga mengharapkan gitu kepada kita yang mempunyai keyakinan bahwasanya ada murabbi selain Sayyiduna Syekh, selain Rasulullah, dengan referensi-referensi yang Allah sebutkan tadi. Jangan juga dikatakan sudah melenceng tijaninya, sudah nggak lurus tijaninya, sudah nggak benar, jangan. Itu saja, kita hilangkan perbedaan ini. Dan ini dua-dua ini ulun kira dengan melihat kapasitas dua ulama besar dalam 2 tahun yang lalu itu berdebat, istilahnya beradu argumentasi, insya Allah dengan melihat dua kapasitas ulama besar itu, khilafiyah ini khilafiyah yang mu'tabar, khilafiyah yang bisa dibenarkan. Dan apabila sesuatu itu khilafiyah, ada ruang untuk boleh berbeda pendapat. Satu dalam kaidah fikih, la nunkirul mukhtalafa fih, kita tidak boleh mengingkari sesuatu yang yang dibolehkan kita untuk berbeda pendapat. Misal ada orang mau kunut, nggak boleh kita ngingkarin orang yang nggak kunut. Itu ada pendapatnya. Dan itu hal yang boleh kita berbeda pendapat. Beda dengan masalah misalnya rakaat sholat, nah itu nggak boleh kita beda pendapat. Atau orang mau istilahnya dia mau talqin ataupun nggak talqin di kuburannya, itu bukan. Itu hal-hal yang dibolehkan kita berbeda pendapat. Nah, jangan kita habiskan energi untuk membahas hal-hal yang kita tidak dibolehkan, yang kita dibolehkan untuk berbeda pendapat. Itu saja dari ulun. Jadi kita tutup masalah pembahasan murabbi ini karena ini sudah jadi persepsi loh. Sudah jadi pendapat yang kokoh sama-sama. Yang mengatakan ada ini pendapatnya kokoh, yang mengatakan nggak ada ini pun pendapatnya kokoh. Kalau udah sama-sama kokoh, mau apa kita? Nggak selesai kan? Sampai kapanpun kita mau mengatakan nggak boleh kunut, nggak bisa. Akan selalu ada orang yang kunut subuh, karena pendapatnya udah kokoh. Dan bagaimanapun juga kita kalau mengatakan nggak boleh kunut subuh, ya nggak bisa juga. Nggak boleh nggak kunut misalnya, ya nggak bisa juga, karena memang nggak kunut itu memang ada pendapatnya itu kokoh. Sudah jadi istilahnya persepsi yang kokoh. Nah jadi kita selesaikan, gak usah lagi sudah dibahas masalah ini. Dan ulun kenapa pengen membahas itu tadi, ikhwan itu sering bertanya kepada ulun, bingung Ustadz yang mana yang benar. Ya sudah, sama-sama benar aja, sama-sama benar aja, gak usah kita recokin, gak usah kita bahas lagi. Bagi Anda berkeyakinan silahkan, tapi selama kita menjaga adab itu benar insya Allah. Bagi yang meyakini tidak ada, yang penting dia masih jaga adab. Nah kalau sudah nggak jaga adab itu beda cerita. Nah jadi seperti itu yang ulun sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi ketenangan, kesejukan kepada seluruh ikhwan, akhwat. Ulun berargumentasi ini bukan dalam rangka menyerang, tapi hanya ingin menunjukkan ini loh maraji kami, ini loh referensi kami. Jadi jangan sampai istilahnya dikatakan kami nggak punya referensi, kami nggak ngerti, atau tijani kami sudah melenceng, sudah nggak lurus, jangan sampai seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.